bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 11 tanggal 20 Juli 2023 Jungto nomor Prin 11A tanggal 13 Maret 2025. Tim penyidik bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah mengumpulkan alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, maka menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni 1. RY selaku Kepala Cabang PTMB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor H14 tanggal 2 Juli 2025. Kemudian yang kedua AN selaku mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 15 tanggal 2 Juli 2025. Ketiga EH selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Gunasra ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 16 tanggal 2 Juli 2025. Kemudian yang keempat AT selaku Direktur PTMB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor 17 tanggal 2 Juli 2025. Adapun terkait teknis penetapan tersangka ini akan dijelaskan oleh Bapak Asesor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bahwa sebelumnya Saudara RY, AN, EH, dan AT ini telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semua saksi menjadi tersangka. Dan untuk tersangka inisial RY selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor .2 Prin garis datar 14 garis miring L.6.5 garis miring F.1 garis miring 07 garis miring 2025 tanggal 2 Juli 2025. Sedangkan tersangka inisial AN dan inisial EH merupakan terpidana dalam perkara lain, serta tersangka AT tidak hadir memenuhi panggilan dan telah dilakukan pencekalan karena tersangka AT berada di luar negeri. Adapun perbuatan para tersangka melanggar ke-1 primer pasal 2 ayat 1, junto pasal 18, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 junto pasal 18, Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau kedua pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya para saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik sampai saat ini berjumlah 74 orang. Dan adapun modus operandi bermula ada keinginan atau rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumatera Selatan untuk pembangunan fasilitas pendukung Asian Games tahun 2018. Kemudian disetujui bahwa pasar Cinde berpotensi dilakukan pengembangan dengan mekanisme bangun gunasra. Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mitra bangun gunasra tidak memenuhi kualifikasi panitia pengadaan. Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang mana kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde, serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerjasama ke pejabat terkait pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selanjutnya ditemukan fakta dari pemeriksaan penyidik bahwa dari bukti elektronik atau chatting handphone, yaitu adanya usaha untuk menghalangi proses penyidikan, yaitu ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih 17 miliar, serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan para tersangka ini dikenakan pasal penghalangan penyidikan atau obstruction of justice.
Kemudian penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas perhatiannya.